setiap kami menjadi pewaris-pewaris dari apa yang Kau ingin bagikan buat setiap kami. Mari Tuhan, bicara lebih kuat. Dan supaya kami punya kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, bulan ini tema besar kami di Mahanaim adalah mewarisi, saudara. Saudara, dan ada orang yang sangat kuat mewarisi, namanya Samuel, saudara, di Alkitab. Saudara, Samuel ini dia mewarisi keimaman. Bahkan ketika dia bukan dari suku Lewi. Saudara ya, hari itu yang namanya imam harus dari suku Lewi. Tetapi karena dia sangat berkenan di hadapan Tuhan, dia bisa mewarisi walaupun dia bukan suku Lewi. Nah, saudara, yang kedua, saudara, Samuel ini adalah saudara ya orang yang mewarisi dari kecil, dari muda. Saudara, sangat muda dia sudah mengambil keputusan dan dia bisa mewarisi. Saudara, karena itu hari ini saudara, saya mau supaya ini ya kita belajar sama-sama tentang Samuel. Dan bagaimana saya lihat di sini banyak yang muda ambil keputusan dari sejak engkau muda supaya engkau bisa mewarisi sangat banyak. Tapi Samuel juga tidak berhenti sampai di situ. Saudara, Samuel adalah orang yang bisa mewariskan. Saudara, dia tidak bisa cuma mewarisi, tapi dia bisa mewariskan sampai apa? Dia membangun, mendidik raja-raja. Dua raja pertama, yaitu Saul dan Daud, adalah didikan Samuel. Saudara, karena itu setiap kita, kalau kita mau menjadi besar, maka kita harus bisa mewarisi dan mewariskan. Saudara, ini dua hal yang selalu harus ada dalam hidup kita. Kalau bahasa Alkitab yang lain adalah pemuritan, saudara ya. Tetapi bahasa yang lebih sebenarnya saya lebih suka mewarisi dan mewariskan. Kenapa? Kalau pemuritan itu cuma ilmunya biasanya. Itu cuma value-nya, saudara. Tapi kalau mewarisi itu semuanya, saudara. Dapat duitnya, dapat saudara ya DNA-nya, dapat saudara value-nya, tapi juga dapat perusahaannya, saudara dapat segalanya. Nah, saudara, dalam perjalanan di Mahanaim, saudara, saya punya dua orang yang mewarisi dan mewariskan, saudara, sangat banyak bersama saya, yaitu Ibu Nike dan Randy, saudara. Saudara, dia dua orang yang berjalan bersama saya. Saudara, Bu Nike berjalan bersama saya kira-kira 17 tahun ya, berapa? 21 tahun. Oh ya, udah 21 tahun sekarang. Saudara ya, 21 tahun. Ternyata udah lama ya, Nik ya. Kupikir baru 17-an. Abi di sini juga ada yang sudah lama bersama saya. Saudara ya, saudara 21 tahun. Terus Randy berapa tahun ya, Ren? 13 ya, 13. Saudara ya. Dan menurut saya mereka adalah orang yang sangat banyak mewarisi saya, saudara. Saudara, karena itu nanti setelah saya berikan dasarnya. Saya pengen mereka dari sudut Bu Nike, dari sudut Pak Randy, supaya setiap kita bisa mewarisi dan mewariskan. Itu menjadi sebuah jalur yang tidak boleh berhenti sampai dalam kekekalan. Ya, kita akan terus mewarisi dan mewariskan. Nah, saudara, mari kita belajar dari Samuel. Yang pertama, saudara, ayatnya berkata Tuhan terus menerus. Tidak sekali, saudara. Saudara, ayatnya itu keren banget, saudara ya. Terus menerus menyertai Samuel dalam pertumbuhannya menjadi dewasa. Tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Saudara, dalam bahasa lain dikatakan tidak satupun dari perkataannya kepada Samuel yang tidak menjadi kenyataan. Saudara, mau nggak janji Tuhan dalam hidupmu itu menjadi kenyataan? Ketika Tuhan bilang ini, tidak ada yang sakit, mau nggak kita semua sehat? Ketika Tuhan bilang ini, semua kaya, ya, karena aku datang untuk memperoleh dan memberikan kepadamu kelimpahan. Kita mau nggak ngalamin kelimpahan? Mau kan? Saudara, dan itu yang terjadi dalam hidup Samuel.
Tidak ada satupun dari perkataan Tuhan yang tidak menjadi kenyataan. Keren gak saudara? Saudara, dan kuncinya di mana? Saudara, kuncinya Tuhan terus menerus menyertai Samuel. Saudara, kenapa Tuhan bisa terus menerus menyertai Samuel? Kenapa yang lain Tuhan gini, baru sebentar sudah hilang feeling, ilfeel. Saudara dan bilang, udah saya gak mau sama dia. Bahkan ayatnya berkata Tuhan meninggalkan Saul. Dan tidak cuma Saul, banyak yang ditinggalkan Tuhan. Tetapi Samuel Tuhan gak pernah meninggalkan sampai hari matinya. Terus menerus. Saudara, satu, Samuel ini konsisten. Saudara, dia tetap memilih, mengikuti dan melayani Tuhan. Yang pertama ketika Eli orang di atasnya loh saudara. Saudara melakukan semua kejahatan, korupsi. Saudara nggak puasa, jauh dari Tuhan. Itu tidak mempengaruhi dia. Saudara, seandainya kita ini melihat pemimpin gagal, pemimpin bersalah, pemimpin nyakitin hati kita. Banyak orang begitu melihat itu dia kecewa dan pergi. Tapi satu yang ajaib dari Samuel. Saudara, sekelilingnya sampai pemimpinnya melakukan kesalahan, dia memilih mengikuti Tuhan. Hatinya gak pernah dibiarkan kotor. Dengan kemarahan, dengan kesakitan, dengan saudara kecewa, iri. Dia menjaga hatinya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, setiap orang pasti melewati itu. Saudara, hari itu saya melayani Tuhan. Ayah saya juga sudah melayani Tuhan. Saudara, di tengah ayah saya melayani Tuhan, tiba-tiba ayah saya jatuh dalam perzinahan. Saudara, hari itu ibu saya setiap hari dengan ayah saya, saudara ya. Saudara bertengkar walaupun di dalam kamar, tidak kelihatan di luar. Saudara, hari-hari itu ayah saya tidak bisa berdoa. Ayah saya mulai kehilangan banyak hal, saudara. Tapi sekali lagi saya bersyukur karena Tuhan mengajari saya. Hari itu Tuhan bilang begini sama saya, jangan marah, jangan kecewa, ampuni ayahmu, berdoalah untuk dia setiap hari. Saudara, dan hari itu saya kumpulkan adik-adik saya. Saya masih ingat saya pilih jam 2 siang. Saudara, jadi jam 2 siang kami berdoa bersyafaat setiap hari untuk ayah saya, untuk keluarga kami. Sampai ayah saya pulih dan kembali menjadi hamba Tuhan yang diurapi, yang berkenan. Tapi saya tidak cuma melewati itu. Saudara, pada waktu saudara ya saya memulai dengan pelayanan Mahanaim. Saudara, ada banyak isu. Dan ada banyak orang meninggalkan, mengkhianati, saudara, menggosipkan, ngomongin semua yang gak benar. Saudara, banyak orang berkata, apa sih untungnya melayani orang miskin? Apa untungnya melayani di Mahanaim? Kenapa tidak lepas saja dan kemudian saya bisa hidup tenang? Saya bisa hidup, saudara ya, suami saya CEO, gajinya besar, saya juga arsitek, saya juga punya pekerjaan. Tapi sekali lagi, hari itu saya tidak memilih yang menguntungkan diri saya. Tapi saya memilih apa yang menyukakan Tuhan. Sampai hari ini, pelayanan Mahanaim 28 tahun, mau 29 tahun. Dan saya berkata terima kasih Tuhan. Sekalipun begitu banyak badai kekecewaan, sekalipun banyak orang tidak mengerti, dan apapun yang saya coba lakukan, mereka kadang-kadang membalas dengan sangat mengerikan. Ada banyak yang saya sekolahkan, saudara, dari SMA sampai selesai. Tapi justru saudara ya, memaki,
saudara mengambil pelayanan, saudara keluar dari Mahanaim, setiap kali itu datang, pilihan ada di antara kita, pilihan di diri kita. Kita bisa menjadi kecewa, kita bisa menjadi marah, kita bisa menjadi orang yang berhenti dan berkata udah enggak Tuhan-Tuhanan, udah enggak usah yang namanya doa-doaan. Karena tidak selalu kita melihat jalan mulus dan jalan yang baik. Tapi kalau hari itu saudara bisa seperti Samuel berkata, toh aku lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Aku memilih untuk menyenangkan Tuhan, berapapun harganya. Maka saudara akan lihat bahwa Tuhan bawa kita terus naik. Dan ayat ini akan menjadi kenyataan. Terus menerus menyertai kita. Sampai semua janjinya akan menjadi kenyataan. Saya berdoa ini menjadi pilihan saudara. Saudara yang kedua, maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Saudara, ada satu warisan yang saya pengen saudara saya berikan kepada saudara. Yaitu apa? Selalu tanya Tuhan. Saudara, itu saya warisi dari ayah saya. Saudara, ayah saya itu dari saya kecil umur 3 tahun, bayangin saudara. Kalau saya nanya gini, Pak ini gimana? Tanya Tuhan. Sampai saya pikir udah lama-lama gak usah ngomong sama papa lah. Saya bilang, Pak boleh pergi gak Pak liburan? Tanya Tuhan. Pak boleh beli sepatu gak? Tanya Tuhan. Udah gak usah ngomong. Nah, ya, saya udah tahu dari zaman saudara saya kecil sampai saya dewasa. Saudara jawabannya kan satu, tanya Tuhan. Kalau bertanya boleh atau tidak ya. Kecuali kalau kita tanyanya misalnya, Pak jelasin tentang Hineni, nah itu lain. Tapi kalau saya tanya, Pak saya ini merasa harus buka ya sekolah baru, dia tidak akan jawab. Dia akan apa jawabnya? Tanya Tuhan. Jadi saya gini, udah gak usah tanya papa. Toh ujungnya cuma tanya Tuhan. Tapi saya mau berkata ya, itu adalah warisan yang sampai hari ini saya bilang salah satu the best. Saya gak pernah bisa menyalahkan orang. Saya gak pernah salah. Karena saudara yang mengikuti Tuhan. Saudara, saya melihat apapun karena saya ikut Tuhan. Dan semua saya dapat yang terbaik. Saudara, dan Nabi Tuhan itu artinya orang yang mendengar suara Tuhan dan melakukan. Jadi Samuel punya warisan yang sama dengan kita, yaitu selalu tanya Tuhan. Dan itu yang saya pengen wariskan ke saudara. Sampai kapanpun selalu tanya Tuhan. Saudara, dari soal jodoh ini banyak anak-anak. Saudara, saya ini bukan baik-baik banget. Jadi bayangin ya saudara, umur 15 saya udah nanya gini, boleh pacaran gak? Itu umur 15. Buat saya umur 15 sudah cukup lah buat pacaran. Tapi seperti biasa jawabannya tanya Tuhan. Dan hari itu Tuhan bilang enggak. Kamu tidak pacaran. Kamu akan dapat jodoh yang dari Tuhan. Dan kamu akan menikah. Tuhan jelas ngomong. Kamu akan dapat jodoh yang dari Tuhan. Dan kamu berkenalan atau dekat dengan dia 1 tahun. Dan kemudian menikah. Saudara, waktu saya dapat jodoh Pak Paul. Sejujurnya secara manusia saya gak suka. Hari itu saya ditaksir sama banyak orang yang romantis saudara. Ngasih bunga, saudara yang ngajak jalan-jalan, bawain saudara ya hadiah yang mahal-mahal. Sedangkan suami saya Pak Paul, saudara nggak pernah 1 kali pun ngasih bunga sampai beliau meninggal saudara ya. Kalau dia ngasih saya bunga, saya tahu dia dapat dari orang lain diteruskan ke saya. Bukan dia yang beli saudara ya. Saudara, dia itu selalu kan juara badminton. Nah saudara, dia itu juara badminton se-Belanda saudara. Dalam saudara ya single maupun double saudara maupun ganda campur. Nah salah satu hadiahnya selain saudara medali
Saudara, dia dapat piala, seringkali uang, tapi juga bunga. Nah, itu bunga yang nyampe ke saya. Saudara ya, dia akan ngomong gini, "Nih bunga dari saya." Saya bilang, "Enggak, dari turnamen." Saya bilang. Tapi kalau dia beli sendiri kagak pernah, saudara. Sampai dia meninggal kagak pernah beliin bunga. Saudara ya, dia selalu ngomong begini, "Lu pilih mana? Bunga hidup atau bunga bank?" Ya udah, saya pilih bunga bank, saya bilang. Saudara, sekali lagi dia tuh gak romantis sama sekali. Saya udah berapa kali cerita sama saudara. Bayangin dia ngajak pacaran aja ngomong gini, "Ambil 2 kertas. Tulis di kertas yang satu apa yang kamu dapat tentang kita. Saya akan tulis di kertas yang satu apa yang saya dapat tentang kita." Saudara, saya tulis Benyamin Paul Wenas adalah jodoh saya. Karena saya udah dapat, saudara. Saudara, dia tulis exactly persis. Indriati Cipto Purnomo adalah jodoh saya. Terus dia bilang ini, "Ayo tukar." Saudara, kami tukeran. Saya baca, saya bilang, "Oke, bener lah, confirm." Saya bilang gitu ya. Terus dia bilang gini, "Oke, mulai besok kita jadian ya." Terus dia pulang. Saya bilang gini, ini lamaran atau jadian nembak yang paling gak romantis di dunia. Bayangan saya tuh ya, saya diajak jalan ya. Saya ini punya imajinasi sangat tinggi, saudara. Dibawa ke restoran tertinggi, saudara ya. Kemudian dikasih bunga, bilang "I love you," saudara. Enggak, pakai kertas kecil itu. Kertasnya juga kertas sobek segini, saudara, saya masih ingat. Saudara bilang, "Oke, mulai besok kita jalan." Udah, nggak ada peristiwa apapun. Terus beberapa waktu kemudian kami ketemu. Saya bilang ini, "Kenapa kamu bisa dapat dari Tuhan?" Dia bilang ini, "Iyalah, kalau nggak dapat dari Tuhan mana mau gua. Gua sebel banget sama perempuan dominan kayak lu, cerewet kayak lu," saudara. Saya bilang, "Ya ini lebih lagi ya." Dia bilang ini, "Saya lagi doa bukan buat jodoh. Saya doa buat lawatan. Tiba-tiba jelas muncul muka kamu. Dan Tuhan bilang itu jodohmu." Tapi sampai hari ini, saudara, kami menikah 35 tahun. Saudara dan saya gak pernah menyesal. Dia adalah jodoh terbaik yang Tuhan berikan. Saudara, setiap kali saya lihat anak-anak saya, saudara, 2 anak saya mewarisi kepandaiannya untuk bahasa. Saya ini kalau bahasa rada parah. Dia bahasa jago, saudara. Mau Cina, mau bahasa Belanda, bahasa Inggris, dia jago. Saudara, saya melihat anak saya bagaimana dia kerja. Saya itu kalau kerja, saya suka menerobos, tapi saya nggak pernah detail. Dan saya lihat bagaimana anak-anak saya bisa menerobos, tapi juga bisa detail. Saya tahu karena jodoh yang dari Tuhan memberikan yang sangat ajaib. Saudara, warisan kedua yang saya mau wariskan adalah selalu tanya Tuhan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah lupa, sekecil apapun soal waktu. Saudara, saya itu tanya Tuhan, kapan saya punya anak? Kapan saya menikah? Di mana saya tinggal? Kota apa? Sekolah apa? Dan hari ini, kalau saya boleh menoleh, saya berkata, semua pilihan Tuhan is the best. Mulai dari tempat tinggal, pelayanan. Saudara kapan punya anak? Saudara, nama anak saya. Saya cuma bisa berkata, Tuhan, Engkau ajaib dalam segala perkara. Ya. Saudara, warisan yang ketiga. Saudara, 1 Samuel 10 ayat 1. Samuel mengambil sebuah kendi berisi minyak zaitun, menuangkan ke atas kepala Saul. Samuel menciumnya sambil berkata, Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi raja atas umatnya. Engkaulah yang akan memimpin mereka. Engkau membebaskan mereka dari musuh sekitarnya. Saudara, Samuel ini seorang guru, seorang bapak, seorang pemimpin yang ajaib sekali. Dia melahirkan raja-raja. Saudara, dia bisa aja mengurapi Samuel dan bilang, mengurapi Saul dan bilang, udah pokoknya mulai sekarang lu jadi raja ya. Tapi dia enggak begitu, dia menciumnya. Tanda bahwa Samuel ini membuat hubungan, mencintai.
Saudara, dan dia tidak bilang begini, pokoknya kamu jadi raja berkuasa. Dia sampai bilang, engkau memimpin mereka, engkau membebaskan mereka. Saudara, kalau saudara baca, dia ajarin satu-satu. Sampai diajarin begini, jangan ngambil kuda kebanyakan, jangan punya duit kebanyakan. Saudara, dia ajarin satu-satu. Saudara, dan ini yang saya pengen wariskan buat saudara. Saya belajar mendengar semua detail dari ayah saya. Saya salah satu nih warisan ayah saya ya. Ayah saya itu selalu duduk di meja makan. Buat makan pagi, makan siang, dan makan malam. Dan duduk di meja makan tidak pernah 1 jam, saudara. Bisa 2-3 jam. Kenapa? Disitulah dia cerita semua hidupnya. Saudara, saya itu sampai tahu, saudara ya, detail hidupnya. Mungkin saya dengar semua ceritanya itu lebih daripada saudara ya 1000 kali. Dalam segala hal. Tapi dia terangkan. Dia terangkan bagaimana Tuhan itu mengajar kita. Bagaimana kamu harus bereaksi kalau Tuhan memukulmu. Saudara, saya masih ingat hari itu ya. Saudara, mobil ayah saya, saudara itu tiba-tiba, saudara. Jadi ceritanya mobil ayah saya itu di depan ya, sedang parkir baik-baik. Anjing saya kencing dan pup di dekat bam mobil ayah saya. Nah, pembantu saya mau bersihin nggak bisa. Akhirnya pembantu saya remnya dilepas supaya mobilnya mundur sedikit, supaya bisa bersihin saudara kotoran anjing. Nah, habis selesai mundur, ini si pembantu nggak bisa ngebalikin remnya, saudara ya. Hand remnya dilepas, saudara nggak bisa balikin lagi karena mobilnya meluncur. Saudara, jadi di rumah kami itu bentuknya begini. Saya juga rumah saya sekarang begini. Saudara, itu meluncur, nabrak pagar, saudara, mobil ayah saya di tengah jalan raya. Masalahnya kalau rumah saya, jalan raya di depan rumah saya sepi. Kalau tempat ayah saya kan Gatot Subroto. Itu jalan terame di kota Bandung, saudara. Saudara, jadi mobil ayah saya di tengah ditabrak 3 mobil. Saudara. Dan hari itu saudara, pembantu saya nangis ya, panik kan. Saudara, ayah saya itu lagi doa loh di atas. Terus bunyi doa brang. Kami juga lagi di atas, bunyi brang. Tuhan bilang begini, mobilmu ya. Ayah saya bilang, mobil saya aman diparkir, kata ayah saya, saudara ya. Saudara, Tuhan bilang, mobilmu, katanya ya. Enggak, itu tabrakan di luar. Kadang-kadang kita itu merasa kita lebih tahu dari Tuhan, saudara. Tapi saudara, ketika pembantu saya teriak, baru ayah saya keluar. Saudara, kami lantai 2. Jadi ayah saya ngelihat dari balkon, dan dia lihat mobilnya di tengah jalan. Ditabrak 3 mobil, penyok kanan kiri depan belakang. Saudara, dia lari ke bawah. Saudara, singkat cerita, dia masukkan. Dan hari itu dia teriak sama pembantu, Mbak, kenapa bisa ya? Banyak cerita lah. Tapi dia diem. Dia enggak marah sama sekali. Ya sudah, biasanya ngomong gitu. Ya sudah. Terus dia duduk, kami semua kan panik ya, lihat seperti itu. Saya lihat satu reaksi yang ajaib sekali. Dia dudukkan kami. Terus dia bilang begini, kalian tahu kenapa ini terjadi? Saya bilang, kenapa? Mbaknya ya? Makanya mbaknya itu sih gak pintar, bodoh. Papa saya bilang, enggak. Tidak ada satupun kejadian di luar kehendak Tuhan. Terus saya tanya, kenapa Pak? Terus papa saya cerita, papa kemarin dapat berkat 1 juta. Dan Tuhan suruh kasih. Ya, hari itu 1 juta itu besar, saudara. Nilai dulu 1 juta itu kayak sekarang 10 juta, saudara. Dia bilang, hari itu papa sama Tuhan disuruh ngasih ke orang A, B, C. Harusnya itu habis 1 juta. Dan papa butuh buat bayar listrik,
buat bayar uang sekolahmu. Jadi papa bilang sama Tuhan, Tuhan, boleh enggak saya bayar dulu? Bayar listrik, bayar uang sekolah anak. Baru nanti kalau kamu berkati lagi, saya kasih buat orang ABC. Dan Tuhan diam. Dan kemudian kejadian itu. Dia bilang sekarang buat betulin mobil kira-kira habis 2 juta. Tapi dia bilang, tapi mobil gak akan papa betulin dulu. Papa akan langsung pakai uang ini untuk bagi orang ABC. Saudara, dan dia bilang, semakin kamu di dalam Tuhan, jangan pernah nawar. Jangan pernah menunda. Apapun yang Tuhan minta. Harganya mahal. Saudara, itulah ayah saya. Setiap kejadian dia akan cerita. Setiap kejadian dia akan ajari kita value-nya. Dia gak pernah biarkan satu peristiwa berlalu begitu saja. Tapi dia membuat kami anak-anaknya mengerti jalan-jalan Tuhan. Saudara, sampai hari ini saya lakukan itu buat anak-anak. Saya lakukan itu buat Mahanaim. Saudara, karena itu setiap kali di Mahanaim, kebaktian selesai, kebaktian aja udah lama ya. Tapi kalau saudara yang jadi pemimpin, selesai kebaktian saudara akan masuk grand room. Dan saya akan terangkan banyak hal. 2-3 jam lagi. Buat saya itu adalah cara mewariskan saudara jalan-jalan Tuhan. Itu adalah cara menjadikan anak-anak saya raja-raja. Anak-anak saya orang-orang yang akan dipercayakan perkara yang besar. Jadi kalau saudara di sini ada mungkin Pak Kasan, ada Ibu Esther, ada yang lain. Dan saudara dapat sangat banyak. Saudara mungkin dinasehatin ini dan itu. Jangan pernah berkata cerewet amat sih. Atau saudara berkata ini kan hidupku. Kenapa sih mereka mau ikut campur? Kan urusanku toh. Cari jodoh urusanku. Di sekolah di mana urusanku. Tapi di keluarga saya belajar tidak ada satupun dari kami yang berkata ini urusanku. Kami selalu berkata, kami ini budak cintanya Tuhan. Dan kami akan mengikuti Tuhan. Titik koma istilah saya. Dan saya mau bersaksi sama saudara. Hidup kami adalah hidup yang terbaik. Saudara, saya punya segalanya. Ya, saya punya cinta, punya kesehatan, punya kekuatan. Saya punya anak-anak yang ajaib. Saya punya cucu-cucu yang ajaib. Saya punya saudara, istilah saya ini ya, mau apa sih gitu. Saya contohnya ini saudara ya. Saya besok berangkat ke Bali karena saya pelayanan di Bali. Tapi saudara yang ngundang saya ke Bali, saudara ngasih saya hotel terbaik di Bali. Saudara dengan pokoknya fasilitasnya sangat baik. Bahkan sebenarnya dia ngasih sampai mau makan di mana, mobil apa, semua disediakan. Saya aja yang sungkan, jadi saya bilang enggak, hotel aja cukup. Ya. Tapi saya melihat, dan itu enggak sekali ya saudara. Ketika saya pelayanan di Swiss, ketika pelayanan saya di Jerman, bahkan ketika saya di Arab saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan menjamu, bagaimana Tuhan menunjukkan cintanya kemanapun saya pergi. Dan itu yang saya pengen wariskan buat saudara. Nah. Saudara, ada satu lagi. Saudara dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu. Saudara bayangkan ya, untuk menyampaikan firman Tuhan yang keras itu gak enak saudara. Untuk negur itu lebih susah dan lebih saudara ya,
beresiko daripada ngelus-ngelus. Tapi Samuel seorang yang tidak bisa, saudara, untuk menyembunyikan dan berbohong. Dia ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saudara, tapi dalam hidup ini saya menghadapi berkali-kali saya harus menyampaikan yang tidak enak. Baik kepada pemimpin apalagi kepada anak-anak. Saudara, dan banyak orang memusuhi saya ketika saya menyatakan kebenaran. Anak-anak saya meninggalkan saya ketika saya menyatakan kebenaran. Saudara, tapi pilihan, apakah engkau mau tetap melakukan apa yang Tuhan mau? Atau engkau mau menjadi orang yang hanya bicara untuk menyenangkan manusia? Saya berdoa warisan itu turun dalam hidup kita semua. Untuk kita menjadi orang yang berani menerima yang pahit. Berani menerima kebenaran walaupun itu sesuatu yang gak enak. Berani menerima dan berkata, ya, saya tahu didikan Tuhan mahal. Harganya seringkali gak murah. Tapi kita berani berdiri di situ. Ya, saya berdoa warisan ini akan membuat saudara belajar banyak. Saya serahkan pada Bu Nike.